Liu Changfeng, anak ini aku serahkan padamu, atur dengan baik. Selamat datang, Su Shang. Tidak memiliki kultivasi sama sekali, manusia biasa, mengawal sendiri. Alis mata dan tulang wajah ini tetua Su dari gerbang dalam. Aduh. Salah orang, anjing tua ini pasti salah orang. Kamu? Siapa kamu? Jangan takut, jangan takut. Aku adalah tuan dari pavilion King Yun ini, Liu Changfeng. Panggil saja aku Paman Liu. Ayo, bangun dulu. Keponakanku, saat Tuan Su mengantarmu kemari, apa ada pesan yang disampaikan? Tidak, tidak ada. Lalu, siapa lagi keluargamu? Ayahmu? Tuan Besar bilang, tidak boleh bilang apa-apa. Katanya kalau bilang, aku akan dipukul sampai mati. Baik, tidak bilang. Paman hanya bertanya santai saja, di King Yun Bieyuan ini, dengan Paman Liu di sini, tidak ada yang bisa menyentuhmu sehelai rambut pun. Dasar sampah, mau cari mati? Masuk ke King Yun Bieyuan? Kalian adalah pembantu paling hina. Berani. Mengganggu tamu terhormat. Kamu punya berapa kepala untuk dipenggal? Cepat pergi. Keponakan terkejut ya. Para pelayan ini kasar, tidak tahu aturan. Ayo, Paman antar kamu ke tempat tinggal. Ini halaman Jiazi nomor 1. Paling cocok untuk menyehatkan tubuh. Tidurlah yang nyenyak, nak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Liu. Jika ada perlu, suruh saja pelayan di luar. Istirahatlah lebih awal. Kakak Lin mengirimkan barang-barang untuk menenangkan dan memperkuat tubuh. Tuan rumah menyuruh saya mengantarkan ini. Taruh saja di lantai. Semoga Kakak Lin segera memadatkan Ki. Saya akan menunggu di luar halaman. Pedoman Ki kacau. Tidak berhenti. Ayo, jalan. Ayo, serbu.
Siapa? Transfer ke aku. Di meja ini. Akhirnya aku punya kualifikasi untuk bertaruh. Bau apa? Busuk banget. Manusia biasa sampah, pantas tinggal di rumah kelas A nomor 1. Jangan pukul. Tuan, jangan pukul. Jangan pura-pura mati, brengsek. Serahkan barang yang diberikan oleh Kepala Liu. Kosong, Yu. Anak ini bersembunyi. Di mana barangnya? Keluarkan. Saya tidak makan. Obatnya di bawah tempat tidur. Yu, barang murahan apa ini? Pil cacat dari Julingsan. Bahkan anjing pun tidak mau. Sudahlah, Yu. Jangan buang waktu dengan pengemis bau ini. Besok siang. Pergi ke bukit sapi liar di belakang gunung. Guru, kami akan berburu badak baja. Butuh umpan untuk memancing monster. Tinggal satu langkah terakhir. Benar, tidak ada satupun di sekte ini yang bersih. Kakak Xiao, Kakak Zhao, dan Kakak Su. Wah, berani juga kamu datang ya. Kukira kamu sudah lari ketakutan. Tidak berani. Perintah Xian Shi. Hamba rela mati untuk tugas ini. Sudah, jangan banyak omong. Tunjukkan jalan. Ke dalam hutan beracun. Oh. Lincang. Kakak Xiao, kenapa? Kakak Xiao, ini. Ini apa-apaan? Mau ngapain? Mengantarmu pergi. Aku sudah memberikan semua pil itu padamu, kenapa? Kamu kira aku membawamu ke sini untuk memberi minum badak besi? Orang biasa tidak bersalah, tapi memiliki harta adalah dosa. Sampah tidak berguna, kenapa kau berhak menduduki halaman Jia? Kakak Yu, jangan banyak omong. Kira-kira waktunya sudah tiba. Hahaha, hancurkan dia. Ada apa ini? Babinya mana? Ada monster. Diam. Mana ada monster? Pergi lihat, cari pil bekas. Takut apaan? Aku pergi lihat. Yuge, ayo kita ambil barang dan pergi. Hei, dasar sampah,
Udah mati belum? Mati aja lo. Selain memakan monster, apa lagi yang bisa kau lakukan? Jadi lebih kuat. Bertahan agar bisa hidup sampai akhir. Saatnya keluar. Tolong aku. Maslin, jangan bicara. Tidak, aku harus bicara kakak Zhang dan yang lain terlalu kejam. Tadi malam, Lao Li dihukum berat dan diusir. Hanya karena dia menumpahkan satu ember air spiritual, aku tidak terima. Aku membantah. Mereka melepaskan panah diam-diam. Mereka menjadikanku sasaran. Maslin, aku tidak mau mati. Ibuku masih menungguku di desa. Maslin, ini obat apa? Obat ajaib. Ini ramuan tradisional dicampur arsenik. Cukup untuk menyelamatkanmu. Di luar, kau harus sabar, jangan bersuara, mengerti? Budi yang menyelamatkan nyawa, takkan kulupakan sampai mati. Utang budi sudah lunas. Pergi. Jangan mati di tangan orang lain. Seleksi murid luar dimulai. Berkumpul di alun-alun dalam setengah jam. Minggir, jangan menghalangi. Maaf, Kak, maaf. Kamu.
Shishi. Panggil aku. Kak, ampun, aku tidak mengintip, Kak. Sungguh aku tidak. Angkat kepalamu. Pergi sana. Benar-benar pecundang. Bahkan tekanan spiritual kakak senior Chu saja nggak kuat. Orang macam ini berani ikut seleksi, pasti di ronde pertama. Akan dipukul mati di atas ring. Seleksi murid luar segera dimulai, hidup mati terserah takdir. Sekarang akan diumumkan daftar pertandingan ronde pertama. Justinga, Zheng Feng, Itu yang menguliti hidup-hidup. 3 orang kulit. Si gila Zheng Feng. bocah ini abis. Zheng Feng itu puncak level 3 Lian Qi. Paling suka di atas ring, merobek-robek orang sedikit demi sedikit. Katanya bulan lalu, baru karena menyiksa dan membunuh sesama murid, dihukum kurungan, baru hari ini dibebaskan. Puncak level 3 Lian Qi, Xuan Tieshou. Xuan Tieshou. lincang dari grup Ding lawan Zheng Feng, naik ring. Hahaha. Level 1 Lian Qi. Hari ini aku akan menjadikanmu korban. Kakak Zheng, aku mengaku kalah. Naik ring. Mulai. Hidup mati. Terserah. Tolong. Ada pembunuhan. Hahaha. Si sampah ini lagi pura-pura merangkak kayak anjing, lari. Tadi bukannya bisa lari kencang? Bosan. Awalnya aku ingin mendengar lebih banyak jeritanmu. Sayang kamu terlalu tidak berguna. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk membuka mata. Matilah. Ada apa? Enyahlah, bajingan, enyah. Tolong, sesepuh, tolong aku. Memelihara tawon beracun, akhirnya melukai diri sendiri. Zheng Feng si bodoh. Otaknya isi kotoran, anak ini, keberuntungannya terlalu bagus. Ini saja bisa selamat. Dasar memalukan. Binatang roh Zheng Feng lepas kendali. Kehilangan kemampuan bertarung ringde. Lin Changsheng, gila sih. Permisi. Dia beruntung banget menang karena lawan meledakkan diri. Dasar pecundang, menang aja ketakutan kencing di celana ya. Hahaha. Sampai. Ini tempat tinggal orang? Wah, ada anak baru nih. Kualitas batch tahun ini jelek sekali. Kamu lincang yang menghancurkan Zheng Feng. Tidak, Tuan. Dia sendiri, hahaha. Kamu menghancurkan anjingku? Bagaimana ini? Itu kecelakaan. Orang gila itu gila. Enya.
Karena kamu menang, tentu aku harus menjagamu dengan baik. Gubuk di tepi Duzhao adalah yang paling sunyi. Tidak ada yang mengganggu. SSST. Pelan-pelan. Tuan He ingin dia mati. Terima kasih, Tuan. Terima kasih atas promosi, Tuan. Ikuti. Tempat tinggal yang bagus ini, biasanya untuk orang yang tahu berbakti. Tuan, saya hanya punya beberapa keping ini. Orang miskin. Sampai. Tuan, tempat ini ada racunnya. Kenapa? Tidak puas? Puas. Mulai besok pergi ke gua tambang bekas di gunung belakang untuk memindahkan batu hitam. Terima kasih Tuan Pengurus atas pengaturannya. Masuk. Tunduk atau mati. Zen. Paling tengah malam kamu sendirian di dalam sedang apa? Aduh, jangan makan aku. Jangan makan aku. Tuan, tolong. Ada ular hitam besar menggigitku. Aku pikir aku pasti mati. Tiba-tiba ia lari seperti gila. Selamatkan aku. Aku tidak mau tinggal di sini. Karena belum mati, jangan meratap di sini. Aku paling taat aturan. Tampaknya gubuk ini masih terlalu santai bagimu. Tuan, aku terluka parah. Jangan banyak bicara. Tambang bekas nomor 7 runtuh. Sangat membutuhkan tenaga. Semuanya batu besar, angkat dengan tangan kosong, tidak akan selesai sebelum fajar, kultivasimu dihapus, jadi makanan ular. Paham? Murid mematuhi perintah. Terima kasih atas bimbingan Tuan. Bagus. Aku suka orang pintar. Anjing tua. Tambang bekas nomor 7. Angkat. Seruling naga 3000 jin. Terangkat setengah kaki dari tanah. Mau bunuh aku? Aku tidak akan menurutimu. Xiao Ding.
meminjam sesuatu darimu. Ah. Angkat untukku. Mantap. Cepat juga. Tiga orang. Zheng Feng, rubah tua itu. Benar-benar tidak bisa lepas dari bayangannya. Di sana. Jangan biarkan dia kabur. 5 Zhang. 3 Zhang. Bunuh. Bagus datangnya. Cari mati. Mustahil. Tangannya patah. Terlalu lemah. Monster. Sekarang giliranku. Kembali. Aura pedang ini benar-benar mendominasi. Kekuatan mutlak. Aku tidak akan mundur. Ada apa? Xiao Ding, apa kau gila? Berhenti. Sial, tubuhku tak terkendali. Cepat berhenti. Kekuatan ini adalah Master Kuang. Sangat mendominasi.
Ternyata legenda kekuatan yang mengerikan. Ingin mencabik-cabikku. Tidak semudah itu. Sebaliknya, semakin berkeyakinan kendalikan. Ingin menghancurkanku mimpi. Bangkit. Akhirnya keluar. Suara apa? Ini monster apa itu? Hahaha. Di mana ini? Tubuhku. Hahaha. 3000 tahun. Aku terperangkap selama 3000 tahun, akhirnya mendapatkan tubuh segar. Meskipun kualitasnya sangat buruk hingga memuakkan. Tapi masih cukup untuk digunakan. Menyerahlah, semut, jadilah wadahku, itu adalah berkah setelah 10 kehidupanmu. Serahkan altar spiritualmu dengan patuh. Mungkin masih bisa menyisakan sedikit jiwa sejatimu untuk bereinkarnasi. Reinkarnasi? Persetan dengan berkahmu. Aku bahkan bisa menghindari pisau pembantaian yang perkasa. Raja neraka pun tidak berani menerimaku. Hantu kesepian yang bersembunyi di bawah tanah selama 3000 tahun juga ingin merasuki. Enyah kau dari sini. Kurang ajar. Bandel dan tidak mau mengerti, aku akan mengabulkan permintaanmu. Musnah. Apa itu? Orang biasa tidak layak memiliki harta berharga seperti ini. Lepaskan aku. Anak muda, berhenti. Lepaskan aku rela mengajarkanmu ilmu pedang gila. Semua harta kuno akan kuberikan padamu. Aku rela menganggapmu sebagai paman. Elan itu. Kamu pikir kamu menang? Aku selamat, aku masih hidup. Apa itu? Pecahan tubuh giok 8 penjuru. Tanpa energi spiritual, hanya meminum aura pertempuran untuk mengolah tubuh. Ilmu yang sangat kejam. Ini modal hidupku. Pedang patah ini harus kubawa. Ada orang di atas Wolazy. Mau menguburku hidup-hidup? Ayo, ding kecil. Bantu aku bertahan. Aku tidak boleh mati di sini. Ujian lembah binatang buas. Ini kesempatan kita untuk bangkit. Tiga bulan sudah. Aku berhasil keluar. Ujian gerbang luar uji coba lembah binatang buas akan segera dimulai.
Yang belum berpasangan akan dikelompokkan di tempat, setelah setengah jam, masuk ke lembah. Aduh, junior ini kelihatannya asing ya. Sendirian. Terima kasih, Kakak Sun, atas bimbingannya. Aku lincang, cuma di level 3 Kirefining, hahaha. Santai saja, setelah masuk lembah, kakak akan melindungimu. Adik Lin kamu muda, mata tajam. Pergi ke depan untuk menyelidiki jalan. Baik, Kakak. Adik Lin, cepat sedikit, jangan lamban. Tempat ini tidak beres. Kakak, di depan tidak ada jalan. Adik Lin, tempat ini indah pemandangannya. Cocok untuk menjadi tempat peristirahatan terakhirmu. Bagaimana? Senior Sun, kamu suka bercanda ya? Bercanda. Di kehidupan selanjutnya, buka matamu, lebar-lebar. Kenapa? Batu rohku aku serahkan semuanya pada kalian. Dengan sedikit itu kau pikir pantas? Saudara Lin, salahkan dirimu sendiri, kau hanya sampah tanpa latar belakang. Binatang buas di dasar altar, hanya kultivator yang putus asa yang bisa memanggilnya. Kalian akan mati mengenaskan. Kau mati, ini sudah takdirmu. Lemparkan dia ke bawah. Bersiaplah, dia keluar. Ada apa? Kenapa dia jadi gila? Kakak senior Sun, mundur cepat mundur. Kakak senior Sun, tolong. Kian Er. Binatang, aku akan melawanmu. Mati bersama. Sun Tian, kau akan celaka. Selamat, aku selamat. Perut buaya besi ini, Kak Sun, tidak nyaman. Kau tidak mati, kau terus mengawasi. Menikam sesama murid, hukumannya cabut jiwa dan siksa roh. Bunuh. Selesai. Pantas saja pembunuh dan perampok kaya raya. Talisman darah komunikasi tingkat tinggi. Jangan harap.
Musnahkan mayat dan jejak. Jangan tinggalkan celah. Dengan begitu tidak ada yang curiga. Nama tugas. Murid luar lincang menyerahkan tugas. Lincang, kau memungut sampah? Sesepuh, mohon pengertian. Karena kabut tebal, saya tidak berani masuk terlalu dalam. Ambil 3 batu roh rendah. Terima kasih, Tetua. Lincang, Ada perintah, Kak? saya laporkan kamu karena membunuh sesama murid. Ikut saya. Murid Sing Fatang tidak berani, kok. Nanti di sana akan ketahuan bersalah atau tidak. Ayo. Lincang, ya? Berani sekali kamu. Sudah dikasih muka, malah tidak tahu diri. Kalau begitu, aku yang akan membuatmu malu. Aku cari saja perlahan. Cari mati. Pergi. Kamu berani menjebakku? Tidak lincang pamanku adalah Wei Wuyai. Kamu berani membunuhku? Ini semua gara-gara kamu memaksaku. Selamat jalan, kakak Wei. Pantas saja keponakan kepala pelayan. Barang bagus banyak sekali. Apa ini? Piringan jiwa. Waduh. Kita membuatnya terbangun. Tekanan spiritual tingkat fondasi. Sangat kuat. Sama sekali tidak bisa bergerak. Kalau tidak bisa lari, sembunyi saja. Jangan sampai ketahuan. Angkat kepalamu. Tuan pengurus,
Saya tidak melakukan apa-apa. Kau ke gunung belakang untuk apa? Menyerahkan tugas. Mau menggali sedikit tanah wangi. Tiba-tiba meledak. Api besar. Api apa yang bisa membuatnya lenyap seketika? Kenapa dirimu memiliki energi spiritual yang bukan milikmu dan bau keponakanku? Aku tidak tahu, saat aku tengkurap di tanah, ada seseorang terbang dari api dan jatuh di sampingku. Cerita yang bagus. Katakan padaku, sampah, bagaimana kau bisa membunuh keponakanku? Bukan aku. Kakak Wei, sungguh bukan aku yang membunuhnya. Di bawah pemeriksaan jiwa, kau bahkan tidak punya kesempatan menjadi hantu. Aku bilang, aku akan berkata jujur. Api itu bukan pertarungan antar manusia. Ya. Ya, itu siluman. Tanahnya retak dan terbuka lubang besar. Muncullah kerangka. Omong kosong. Tidak, aku tidak. Aku tidak. Aku bersumpah, Kakak Wei memohon ampun. Tapi tengkorak itu hanya mengangkat tangannya. Kakak Wei langsung hancur lebur. Siluman itu membunuh orang. Lalu menoleh padaku. Dia mendengus. Berubah menjadi asap hitam. Masuk ke dalam gua tambang mayat yang terbengkalai. Kau pikir dengan membuat cerita asal, kau bisa selamat? Aku menemukan ini. Ini jatuh dari tubuhnya. Berhenti pura-pura, berikan. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah rumor itu benar? Pergi, rahasiakan kejadian hari ini. Baik, saya tidak akan membocorkan sepatah kata pun. Kultivator Zuji tidak lebih dari itu. Mayat Yin di bukit belakang. Anomali segel tambang. Blokir semua pintu keluar dari gerbang luar. Tangkap semua yang pernah ke bukit belakang. Pemeriksaan jiwa paksa. Tambang mayat Yin anomali. Apakah yang tertulis di gulungan rahasia itu benar? Niat jahat Patriark Kuang yang memilih tuannya. Tuan Wei, Xing Fatang akan melakukan pemeriksaan jiwa padaku. Aku tidak membunuh Senior Wei. Bangun. Ampun, Tuan. Diam. Sebelum iblis itu berubah menjadi asap hitam, dia menatapmu. Ya. Apakah kamu mendengar suara pisau tajam? Atau bahasa aneh? Aku tidak tahu. Kepalaku hanya berdengung. Ada yang menggergaji tulangku dengan gergaji berkarat. Kepalaku mau pecah. Cukup. Ini pil Peiyuan. Ambillah untuk menyembuhkan luka. Malam ini kau terus membelah kayu. Catatan keluar masukmu akan kuhapus dengan tanganku sendiri. Terima kasih, Tuan, telah menyelamatkan nyawaku. Bangun. Simpan rapat-rapat kejadian malam ini. Jika suara itu muncul lagi, segera laporkan padaku. Murid mengerti. Bangun. Ampun, Tuan. Diam. Sebelum iblis itu berubah menjadi asap hitam, dia menatapmu. Ya.
Apakah kamu mendengar suara pisau tajam? Atau bahasa aneh? Aku tidak tahu. Kepalaku hanya berdengung. Ada yang menggergaji tulangku dengan gergaji berkarat. Kepalaku mau pecah. Cukup. Ini pil Peiyuan. Ambillah untuk menyembuhkan luka. Malam ini kau terus membelah kayu. Catatan keluar masukmu akan kuhapus dengan tanganku sendiri. Terima kasih, Tuan, telah menyelamatkan nyawaku. Bangun. Simpan rapat-rapat kejadian malam ini. Jika suara itu muncul lagi, segera laporkan padaku. Murid mengerti. Pergi ke tambang bekas di barat dan bersihkan kotoran. Siap, Tuan. Sialan, menjauhlah. Tempat ini bahkan tikus pun enggan datang. Hasil dari lembah binatang buas harus digunakan. Semuanya tergantung pada saat ini. Darah dan ki terlalu liar. Harus disalurkan. Tenangkan. Bangkit. Hancur, hancurlah. Belum cukup, lagi. Akhirnya setara dengan tahap akhir kultivasi ki. Wei Ruyan, kau sudah tidak sabar, kan? Cepat cari seluruh bagian ini. Kalau hidup, harus terlihat, kalau mati, harus terlihat mayatnya. Tidak bisa ditahan lagi, harus mundur. Tidak bisa mengambil nyawa terakhir. Jangan sampai jatuh. Hancurkan. Berhasil menembus 2 alam. Kekuatan ini. Kekuatan di luar kendali. Kembali. Harus bisa mengendalikannya. Api merah gelap. 3 tahun, akhirnya bukan lagi cangkang kosong. Kekuatan seperti ini sangat memuaskan. Saatnya keluar. Ada apa? Ini. Wang Shun. Cih, bajingan. Cukup tahan banting ya. Anak ini menjahit barang di selangkangannya. Hanya untuk 3 batu jelek ini, barang yang diminati Senior Sun, kamu serangga kotor berani menyembunyikannya. Katanya untuk lincang orang mati itu sudah lama mati. Kakak Chang belum mati. Batu roh itu untuk Kakak Chang. Kalian cari mati. Siapa di sana? Kamu? Sueran. Chunzi. Kak Chang, kamu belum mati, syukurlah. Batu roh mereka rampas. Tidak apa-apa. Kak, di sini, batu roh tidak penting.
Sun Yawei. Siapa yang cari mati tengah malam begini? Lin Chang, bukankah kamu mati di tambang reruntuhan? Bangkit dari mati. Kepala Wei bilang dia bersekongkol dengan kultivator iblis. Bunuh tanpa ampun. Berhenti. Selangkah lagi, aku bunuh kau. Di mana Sun Yawei? Dia bukan Lin Chang. Dia adalah iblis. Mustahil. Dia bertahan dari serangan penuh kekuatan dari senjata tingkat rendah. Tekanan spiritual di tubuhnya. 5 tingkat Qi. Itu 5 tingkat Qi. Apakah dia gila? Dia berani di tempat tinggal murid luar. Membantai. Kap. Hancur. Lin Chang bangsat, kamu masih hidup? Cari mati? Mustahil, kamu manusia atau hantu? Kamu gila, ini senjata tingkat menengah. Mau melawan dengan tubuh saja? Hancur. Pukulan ini untuk jari Wang Shun. Tinju ini untuk kakinya. Jangan pukul lagi. Kakak Lin, aku salah. Balas 10 kali lipat. Balas. Kamu mau apa? Bukan, aku murid luar. Kepala Wei tidak akan melepaskanmu. Murid dalam juga tidak. Tendangan ini untuk membalas 10 jari Wang Shun yang terluka. Kumohon ampuni aku. Ini benar-benar Lin Chang. Dia membuat senior Sun. Tidak, dia melukai Sun Yawei. 5 lapisan Qi refining. Dia selama ini menyembunyikan kemampuannya. Dia orang gila. Siapa? Tetuamu. Tetuamu, lihatlah, anak ini kejam secara alami. Dia ingin membunuh untuk tutup mulut. Mohon tetua turun tangan. Bunuh dia di tempat, demi menjaga martabat sekte. Berisik. Sampah macam apa yang dipelihara oleh cabang luar, diinjak-injak, masih saja menggonggong. Hahaha, sungguh arogan sekali. Jangan pura-pura jadi orang baik. Aku suka kamu yang penuh dengan sifat serigala.
Merangkaklah. Kamu adalah murid dalam. Ini adalah kunci maut. Hanya ada satu aturan. Dilarang menggunakan sedikit pun kekuatan spiritual. Berani menggunakan sedikit kekuatan spiritual, langsung gugur. Kembali saja. Mundur selangkah. Biarkan kau hidup di gerbang luar. Gila. Ke dalam tulangnya mulai keras kepala. Kenapa sih? Hampir. Gila banget. Itu murid gerbang luar. Tidak ada aktivitas energi spiritual. Dia hanya mengandalkan tubuh fisik. Tulang tangannya hampir rata. Ini masih manusia? Kamu benar-benar berhasil hidup dan sampai di sini. Kakak Su. Murid luar, Lin Chang. Melewati benteng maut dengan tubuh fisik. Sesuai aturan, segera naik ke murid dalam. Masuk ke puncak Ling Xiao, puncak barat. Puncak barat? Itu adalah energi spiritual. Tempat paling kaya di dalam. Keteguhan yang luar biasa. Adik Lin, kamu menderita. Hari ini, aku akan memanfaatkan kesempatan, menerimamu atas nama guru. Mulai sekarang, kamu adalah murid langsung puncak Ling Xiao. Terima kasih banyak, Kakak Su, atas kebaikanmu. Ini adalah token murid langsung. Terima kasih, Kakak. Gunakan waktu untuk meningkatkan kekuatanmu. 3 bulan lagi, kompetisi antar 3 sekte. Jangan mempermalukan orang di belakangmu. Air mancur spiritual warisan Lin Chang sudah siap. Terima kasih, 2 orang senior. Belum cukup. Murid langsung lincang menghadap sesepuh. Perintah Xiao. Tulangku hampir habis, masih bisa naik ke sini. Ilmu biasa jelas tidak sepadan denganmu. Ambillah. Tapi teknik di dalamnya, orang yang melatihnya pasti mati atau gila. Badanmu yang kecil ini, berani mencoba? Sesepuh, ilmu apa ini? Rahasia awan hijau. Jangan senang dulu. Kecepatan kultivasimu sangat lambat, menjengkelkan. Pilih itu berarti memilih mati. Tetua, aku pilih itu. Hahaha, nasihat baik sulit diterima, dasar orang yang mau mati. Ambil saja. Teknik kayu mati, seni menyembunyikan napas tingkat atas.
Sangat sulit untuk memulainya. Kamu sengaja memilih jalan buntu. Aku takut mati, jadi ingin bersembunyi dengan rapat. Tidak cari masalah. Berhenti. Berputar. Pecah. Baik siangnya. Anak sialan dari Sekte Ling Xiao. Tahun ini mereka gemuk semua. Di gua terlarang berdarah, yang gemuk biasanya mati duluan. Bunuh. Berlaga seperti hantu keluar. Orang miskin. Cara yang kejam sekali. Satu pukulan, kepala pecah. Hancurkan tulang dan abukan. Pintu luar Sekte Ling Xiao. Kapan muncul ahli pengolah tubuh sehebat ini? Tuan ini. Aku cuma lebih kuat sedikit. Orang itu ngotot mau bunuh aku. Aku takut, aku asal pukul. Sungguh tidak sengaja. Aku asal pukul sekali. Perkenalkan, aku Shen Shisan, dari keluarga Shen. Aku butuh orang untuk merintis jalan. Ikut aku. Atau aku remukan kepalamu sekarang? Tuan, ampun, jangan bunuh aku. Aku akan merintis jalan untuk Tuan. Bangun, itu cuma gertakan. Aku Shen, mana mungkin seorang kultivator iblis? Terus terang, aku punya peta sobek. Di dalamnya ada Shui putih. Beneran Tuan Shen mau bagi aku keuntungan? Makasih, Kak Shen. Kamu terlalu sopan, Lin. Kalau sudah seperti saudara, ayo.
Kemampuan menahan napasmu luar biasa. Siapa yang mengejarkan? Aku nggak tahu ilmu rahasia apa. Aku takut binatang buas. Aku latihan sendiri asal-asalan. Kak Shen, tolong. Keluarkan kekuatanmu. Aku jagain kamu. Ah, aku lawan kalian. Kamu sangat berani. Cepat minum ini. Makasih, Kak Shen. Ayo. Sebentar lagi sampai. Tempat rahasianya ada di dasar lembah ini. Sekarang giliranmu. Kakak Shen, ruangan ini beracun. Aku tidak jadi pergi. Aku tidak mau imbalan lagi. Tidak pergi. Tuan Shen, apa yang kamu lakukan? Bukankah kita sudah bersekutu? Bersekutu? Kau pikir pantas? Hanya manusia biasa. Kau pikir pantas bersekutu dengan keluarga Shen? Makanlah ini. Ini adalah pil anti racun. Pergilah membuka jalan. Jika kau berani main curang, aku akan menggilingmu menjadi daging cincang sekarang. Makanlah. Aku makan. Bagus. Pergilah. Jika melihat anggur darah, panggil aku, jangan menoleh ke belakang. Semut rendahan hanya berguna untuk itu. Kau mau aku jadi umpan? Coba kita lihat. Siapa yang akan dihabisi? Dan darah manusia biasa itu, sekarang pasti sudah mendidih. Sayang sekali, jika dia memiliki akar spiritual, dia akan jadi budak yang lumayan. Kau mau menginjakku demi harta? Coba lihat siapa yang menginjak siapa. Sudah waktunya. Sue Huangti sudah menjadi milikku. Bunuh? Tidak. Pergi. Kurang ajar, pergi dari sini. Kamu tidak mati? Tidak mungkin. Bagaimana bisa kamu memerintahkan monster?
Tidak. Aku adalah garis keturunan langsung keluarga Shen. Berani-beraninya kau membunuhku? Keluarga Shen pasti akan memusnahkan seluruh keluargamu. Jangan lagi gunakan orang lain sebagai umpan di kehidupan selanjutnya.